Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat semuanya meskipun kita belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan video kali ini yang merupakan video ketiga dari bab perpangkatan dan bentuk akar, saya akan menyampaikan tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Sebelum menyimak video ini, kalian harus tahu manfaat apa yang akan kalian dapat setelah menyimak video ini. Yang pertama, diharapkan bisa mendefinisikan bilangan real tak 0 yang pangkatnya 0. Yang kedua, mendefinisikan bilangan real tak 0 pangkat negatif. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan bilangan real tak 0 pangkat pecahan. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Yang pertama adalah bilangan real tak 0 pangkat 0. Bilangan real yang bukan 0, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Ini ya, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan catatan A-nya itu bukan angka 0. Contohnya sudah Bapak siapkan, 3 pangkat 0 sama dengan berapa? Coba kita hitung dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau 3 pangkat 0, kita bisa modifikasi kan, jadi seperti ini. 3 pangkat 2 dikurang 2, ya kan? 2 kurang 2 itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Ingat ya, pembagian dalam perpangkatan itu sama aja dengan mengurangkan pangkatnya. Nah, ini kita balik. Kalau kita di sini punya pengurangan, berarti bisa kita rubah menjadi bentuk pembagian. Jadi 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Hasilnya 9 bagi 9 itu adalah 1. Jadi terbukti ya, kalau suatu bilangan yang dia bukan 0 ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Ini contohnya. 10 pangkat 0 berarti hasilnya juga pasti 1. Min 25 pangkat 0 maka hasilnya juga pasti 1. 1 juta pangkat 0 maka hasilnya juga pasti 1. Gitu ya. Sangat mudah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat, N-nya ini bilangan bulat ya, bukan pecahan, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, untuk bilangan pangkat bulat negatif, itu tidak akan bisa kita tentukan nilainya sebelum dirubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Untuk mengetahui nilainya maka suatu pangkat negatif harus kita rubah menjadi bentuk pangkat positif terlebih dahulu. Untuk contohnya ini, 2 pangkat min 3 berdasarkan sifatnya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka ini akan berubah seperti apa? Ya, kita lakukan pembuktian rumus sifat ini dulu ya. 2 pangkat min 3 itu kalau kita manipulasi lagi bisa menjadi 2 pangkat 0 dikurang 3. Benar kan ya? 0 dikurang 3 itu hasilnya adalah min 3. Nah, kalau kita hitung masih dengan sifat yang tadi, maka hasilnya adalah 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Benar dong, berdasarkan sifat ini. Nah, hasilnya 2 pangkat 0 tadi kita sudah tahu ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian bawahnya 2 pangkat 3. Kalau hasil akhirnya adalah 1 per 8. Ini perhatikan sampai sini nih. Nah, 2 pangkat min 3 ketika dirubah menjadi pangkat positif maka menjadi 1 per 2 pangkat 3. Oke, sekarang berarti ini terbukti ya sifat ini. Maka kita gunakan sifat ini untuk mengerjakan contoh ini. Kalau 5 pangkat min 2 maka ketika dirubah menjadi bentuk pangkat positif menjadi 1 per 5 pangkat 2. Lebih cepat kan ya kalau kita menghitung manual seperti ini agak lama. Ini kita gunakan sifatnya lebih cepat. 1 per 5 pangkat 2 maka hasilnya adalah 1 per 25. Mudah kan? Selanjutnya, kalau tadi 5 pangkat min 2 ini ya contohnya sekarang dibalik jadi 1 per 3 pangkat min 3. Jadi minnya ada di pecahannya. Maka kita gunakan sifat yang sama ini yang sudah kita pelajari kemarin tentang pembagian. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita rubah menjadi basis yang sama terlebih dahulu. Angka 1 kita rubah menjadi basis yang sama, jadi 3 pangkat 0. Karena hasilnya 3 pangkat 0 itu adalah 1 per 3 pangkat min 3. Berdasarkan sifat ini maka ini adalah pengurangan kan ya. Jadi pengurangan
Misalkan 3 pangkat 0 dikurang min 3. Ketika tanda min ketemu min jadi plus. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 0 ditambah 3 atau 3 pangkat 3. Nah, dari sini bisa dilihatin ya. Kalau 1/3 pangkat min 3, ketika dirubah menjadi pangkat positif maka menjadi 3 pangkat 3. Di rumus ini maka berlaku sebaliknya. Kalau dia 1/A pangkat min n, maka untuk berubah menjadi pangkat bulat positif maka berubah jadi A pangkat n. Ya, terbalik ini ya. Kalau tadi A pangkat min n sama dengan 1/A pangkat n, kalau di sini 1/A pangkat min n hasilnya adalah A pangkat n. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bilangan real tak nol pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan itu merupakan perubahan atau hasil dari perpangkatan bentuk akar. Jadi kalau ada bentuk akar, contohnya seperti ini, kita pangkatkan, maka pangkatnya akan berubah menjadi pangkat pecahan. Nah, aturannya seperti ini. Akar pangkat n, ini n dari A pangkat m, itu hasilnya adalah A pangkat m dibagi dengan n. Nah, m-nya ini adalah pangkat dari bilangan pokoknya. Nah, n-nya merupakan akar pangkatnya ya, akar pangkat berapanya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita punya tanda seperti ini, sebelumnya yang harus kalian ingat, tanda akar kalau tidak ada angkanya berarti artinya dia adalah akar pangkat 2 ya, contohnya seperti ini nanti. Yang kedua, bilangan A tanpa pangkat artinya pangkatnya 1. Jadi kalau dia akar tidak ada angkanya berarti akar pangkat 2. Kalau angka basis ini tidak ada pangkatnya atau pangkatnya tidak ditulis, maka artinya pangkat 1. Jadi untuk contoh yang pertama, akar 2 itu bisa dirubah, kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 1/2. Nah, ini akar pangkat 2 ya, jadi 1/2. Contoh yang kedua, akar 3 pangkat 3 sama dengan berapa? Dia punya pangkat 3, berarti diandaikan m-nya adalah 3. Sedangkan n-nya berapa? N-nya ini karena dia akar pangkat 2 dong ya, karena dia tidak ada angkanya berarti 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3/2. Oke, kalau ini berarti langsung ya bisa kita isi, jadi hasilnya adalah 5 pangkat 6/3. Nah, ini bisa disederhanakan, ini berapa? 5 pangkat 2 karena 6 bagi 3 2, hasilnya adalah 20. Rumus ini akan berlaku sebaliknya. Artinya bentuk akar bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat. Sebaliknya, bentuk pangkat bisa dirubah ke dalam bentuk akar. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Ubah ke dalam bentuk akar. 4 pangkat 3/2 tinggal dibalikan. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Ini sebagai m-nya 3 berarti di dalam. Ini sebagai n-nya 2 tidak perlu ditulis kalau akar pangkatnya. Kalau dihasilkan berapa? Pangkat 3 itu berapa sih? 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Akar dari 64 itu adalah 8. Kalau ini sampai ditanya hasilnya ya. Kalau cuma dirubah ke dalam bentuk akar cukup sampai sini. Gampang ya? Mudah ya? Sampai sini bisa dimengerti kan? Oke, kita lanjutkan satu contoh lagi. Nah, ini bagaimana kalau bentuk pecahannya atau pangkat pecahannya berupa pecahan campuran seperti ini, 3 pangkat 1/3. Nah, bagaimana caranya? Angkanya adalah seperti ini. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 3 pangkat 4/3. Tahu dong dari mana ya? 1 kali 3 ditambah 1, 4. Jadi 4/3 ya. 3 pangkat 4/3. Tinggal dirubah kan. Jadi seperti ini. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Ini M-nya, ini N. Oke. Sampai sini bisa dimengerti kan? Kita lanjutkan ke contoh soal, tetapi sebelum lanjutkan ke contoh soal, mari kita ingat kembali rumus atau sifat yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita sudah mengenal sifat-sifat ini ya. Pada kesempatan kali ini ditambah 3 sifat lagi. Ini yang sudah kita pelajari tadi. A pangkat 0, A pangkat min n, dan ini merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, ke-8 sifat ini harus benar-benar kalian kuasai untuk memudahkan kalian nanti mengerjakan soal-soal yang terkait dengan perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama.
3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0 sama dengan berapa ini kira-kira? Ayo. 3 pangkat 1. Kalau dipangkatkan 1 berarti tetap ya hasilnya. 3 pangkat 1 itu 3. Kalau 3 pangkat 0 tadi berapa? Ini kita sudah punya sifat ini. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti yang pertama hasilnya 3 tambah 1 sama dengan 4. Sangat mudah ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Min 2 pangkat min 6. Ini bentuk pangkat negatif berarti ya. Untuk dihasilkan, karena perintahnya tentukan hasil operasi. Untuk dihasilkan, maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Tadi caranya bagaimana? Ini yang kedua. Jadi berubah menjadi bentuk per ya. Maka hasilnya adalah 1 per min 2 pangkat 6. 1 per min 2 pangkat 6. Baru bisa kita hasilkan min 2 pangkat 6 itu berapa sih? Hasilnya adalah 64. Jadi 1 per 64. Masih cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga. 3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 3. Nah, ini bagaimana? Atasnya bentuk negatif, bawahnya juga bentuk negatif. Maka harus dijadikan bentuk positif dua-duanya. Langkahnya seperti apa? Kita sudah punya rumus ini kan ya tadi. Kalau merubah dari negatif menjadi positif, maka tinggal dibuat jadi 1 per. Jadi yang atas ini jadi 1 per 3 pangkat 2. Sedangkan yang bawah jadi 1 per 2 pangkat 3. Ingat, aturan ini kan pembagian ya, per itu artinya pembagian. Aturan pembagian dalam pecahan ketika dua pecahan dibagi seperti ini, maka cara menghitungnya adalah pembaginya harus dibalik. Ingat ya. Jadi 1 per 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 per 1. Ini dibalik. Jadi 2 pangkat 3 per 1. Jadi hasilnya adalah tinggal kali atas 2 pangkat 3. Bawah kali bawah jadi 3 pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sekarang perhatikan coba. Dari awalnya seperti ini 3 pangkat min 2 per 2 pangkat min 3. Sampai sini perhatikan di sini. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Jadi semacam hanya dibalik saja. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai cara cepat untuk mengerjakan model soal yang seperti ini. Jadi tinggal ditukar saja. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Begitu juga nanti sebaliknya ketika merubah dari positif ke negatif. Jadi pahami ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Ingat, ini diminta ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi kita harus bisa merubah dari pangkat positif jadi negatif, negatif jadi positif. Harus kita kuasai dua-duanya. Nah, langkah pertama harus kita kalikan aja dulu. 3M pangkat min 5 kali M pangkat min 2. Ingat aturan perkalian yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Ini tinggal dikali. Jadi hasilnya adalah ini. 3-nya tetap karena di sini tidak ada konstantanya. M pangkat min 5 kali M pangkat min 2. Hasilnya adalah M pangkat min 5 ditambah min 2. Aturan perkalian bilangan berpangkat kemarin. Kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya ditambah. Nah, jadi hasilnya berapa? 3M pangkat min 7. Yang diminta adalah dalam bentuk positif, sedangkan ini masih negatif. Berarti hasilnya adalah seperti ini. 3-nya karena dia sudah positif pangkatnya jadi tetap di atas. Yang ini M-nya yang pangkat min 7 masih negatif, ini yang kita rubah jadi di bawah M pangkat 7 ya. Selanjutnya kebalikannya sekarang. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Langkah pertama kita operasikan dulu ini kalau pembagian. Kalau tadi perkalian maka pangkatnya ditambah, kemarin pembagian makanya pangkatnya dikurang. Harus sesuai, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Maka jadi seperti ini. A pangkat 3 dikurang 1, pembagian ya, 3 kurang 1 karena di pangkatnya 1. B 1 dikurang 3, B 1, yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 3. C nya 4 dikurang 2. Sampai sini paham? Lanjut. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2, B pangkat min 2, C pangkat 2. Oke, paham? Nah, yang diminta adalah pangkat negatif. Sekarang mana yang positif, mana yang negatif? Ini positif, ini negatif, ini positif. Maka yang perlu kita rubah hanya yang pangkatnya
positif saja menjadi negatif, berarti di sini sama di sini. Kalau ini kita rubah menjadi bentuk pangkat negatif, maka jadi per, kayak tadi di contoh yang sebelumnya. Nah, hasil akhirnya akan jadi seperti ini. B pangkat min 2, A pangkat min 2, C pangkat min 2. Nah, semuanya sudah dalam bentuk pangkat negatif. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Contoh yang pertama, akar A pangkat 6. Jadi ini yang berubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat tadi. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Kita rubah dulu ininya. Akar A-nya kita rubah dulu. Akar A kalau kita rubah dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat 1/2. Ingat tadi cara tadi ya. Kemudian dipangkatkan lagi 6 ini. Nah, selanjutnya digunakan sifat yang kemarin, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Jadi A pangkat 6/2. Ini 1 kali 6 bagi 2. Hasil akhirnya adalah A pangkat 3. Mudah ya. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 8 A pangkat 5. Kurang lebih langkahnya sama. Kita rubah akarnya menjadi bentuk pangkat terlebih dahulu. Jadi seperti ini kan. 8A pangkat 5 akar pangkat 3 itu jadi pangkatnya berubah menjadi 1/3. Baru masing-masing kita pangkatin jadi 8 pangkat 1/3, A pangkat 5/3. Ini yang kemarin ya. Semuanya yang ada di dalam kurung itu harus dipangkatkan. Apakah sampai sini sudah selesai? Ini bisa kita sederhanakan lagi. 8 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3. Iya kan? Pangkat lagi 1/3, A pangkat 5/3. Kalau dihasilkan ini kan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Sifat yang kemarin di video sebelumnya. Ini bisa dikali 3 kali 1/3 jadi 1 kan. Jadi 2 pangkat 1, A pangkat 5/3. Jadi 2A pangkat 5/3. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian contoh terakhir pada video kali ini. Nah, kalau tadi ini berupa perkalian 8 kali A pangkat 5, sekarang ada pembagiannya di dalam akarnya. Ini akar pangkat 6 dari A pangkat 3 B pangkat 2 per C pangkat 4. Gimana langkahnya kira-kira? Nah, kurang lebih sama semuanya ya. Kita langsung gunakan rumus ini aja biar lebih sederhana. Jadi semua yang ada di dalam ini kan semuanya di per 6. Maka kita gunakan rumus ini. M-nya masing-masing punya. M-nya itu pangkatnya masing-masing. Dan N-nya sama, semuanya 6. Jadi cara penyelesaiannya langsung seperti ini. A pangkat 3/6, B pangkat 2/6, dan C pangkat 4/6. Gampang kan? Apakah ini sudah hasil akhir? Nah, ini kan masing-masing pecahannya bisa disederhanakan. Maka akan berubah seperti ini. A pangkat 1/2, B pangkat 1/3, dan C pangkat 2/3. Nah, itu tadi ya pembahasan mengenai pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan dari perpangkatan dan bentuk akar. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Jika bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di-like dan share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.